Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa azzazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Risalah Iman Ersita TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program acara Risalah Iman Ersita TV Jakarta. Kita berharap bahwa dari pertemuan kita kali ini akan selalu mendapatkan curahan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita tidak lain dan tidak bukan yang kita harapkan adalah keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, dan juga tentu saja adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala Allah sudah ridha terhadap diri kita, apapun yang menjadi hajat kita, ya apapun yang menjadi keperluan kita, yang menjadi keinginan kita, niscaya akan dipenuhi, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, sholawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik figur, sebaik-baik suri toladan buat kita semua. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma ya di yaumul qiyamah kelak. Pemirsa Ersita TV, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-A'raf di ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwasannya setiap umat itu ada masanya, ada ajalnya. Setiap umat itu pasti akan berakhir. Dan apabila ajal itu sudah datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa ajal itu tidak akan bisa ditunda ataupun dipercepat walaupun cuma sesaat. Dan di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb menjelaskan tentang makna umat di sini tidak saja dia menyangkut orang per orang, pribadi, ya diri seseorang, tetapi juga dia bisa menyangkut keberadaan satu komunitas, satu kaum, ya atau umat manusia. Karena memang faktanya di dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala pergirilkan. Ya, ada kalanya satu kaum itu muncul, tumbuh berkembang, mengalami fase kejayaan hingga akhirnya dia musnah, hingga akhirnya dia runtuh. Nah, disinilah tema yang kita akan bahas, yaitu kenapa ya satu kaum atau satu peradaban itu bisa runtuh, ya, sebab musabab hancurnya atau hilangnya sebuah peradaban atau keruntuhan daripada sebuah peradaban. Nah, banyak penelitian ya tentang peradaban ini di dalam sejarah kehidupan manusia. Ya, misalnya saja ada tokoh sejarawan Inggris yang bernama Arnold Toynbee. Di dalam buku beliau yang sangat fenomenal ya, The Story of History ya. Jadi beliau tidak kurang meneliti ada 26 peradaban yang ada di dunia. Ya, di mana peradaban ini ya mulai dari munculnya, kemudian mengalami fase kejayaan sampai pada runtuhnya peradaban itu. Ya, tidak kurang dari 26 peradaban yang sudah beliau teliti. Kemudian di dalam bukunya itu juga beliau sampaikan kenapa peradaban itu bisa hancur, kenapa peradaban itu bisa hilang. Ya. Mulai dari perubahan iklim, kemudian bencana alam, ya, termasuk kejahatan kemanusiaan, wabah atau penyakit, ya, termasuk juga yang berkaitan dengan
tindakan zolim, tindakan sewenang-wenang dari mereka-mereka yang memimpin. Itu dia antara sebab musabab kehancuran atau musnahnya dari sebuah peradaban berdasarkan catatan oleh Arnold Toynbee. Nah, di dalam Islam ada beberapa referensi yang kita bisa jadikan juga sebagai rujukan sekaligus bahan muhasabah kita. Ya. Mengapa peradaban itu bisa hancur? Mengapa peradaban itu bisa musnah? Nah, di antaranya yang ditulis oleh sejarawan Muslim yang bernama Ibnu Khaldun. Nah, di dalam kitab beliau yang juga sangat terkenal, ya Al-Muqaddimah, di mana beliau juga mencermati, meneliti tentang peradaban manusia. Ya, bagaimana peradaban itu dari belum ada kemudian menjadi ada, ya, hingga peradaban itu mengalami masa kejayaan atau masa keemasannya sampai akhirnya peradaban itu musnah. Ya. Bahkan beliau katakan bahwa siklus daripada peradaban ini ya tidak kurang dari 120 tahun lamanya. Ya, Allah akan pergilirkan, ya, muncul atau timbul tenggelamnya sebuah peradaban. Nah, yang patut jadi perhatian kita dan juga menjadi bahan tafakur kita, ya, agar kita tidak mengalami hancur leburnya sebuah peradaban sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Nah, inilah yang harus kita cermati, jangan sampai itu ada di zaman kita sekarang ini. Ya. Sedapat mungkin kita berusaha untuk mencegah, ya, terjadinya sebab-sebab tadi. Yang pertama oleh Ibnu Khaldun, ya, beliau tulis katakan bahwa peradaban bisa hancur, peradaban bisa musnah, ya, karena pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, kita bisa lihat, ya, kita belajar katakanlah dari masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau berhadapan dengan Raja Namrud. Apa sih yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam? Beliau nggak punya pasukan, nggak punya bala tentara. Ya, sementara Raja Zolim yang dihadapi punya pasukan yang luar biasa, punya kekuasaan yang luar biasa. Tetapi ketika di puncak kezolimannya, ya, Raja Namrud ini, justru disitulah pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menghancurkan kekuasaan daripada Raja Namrud. Nah, ini menarik. Nanti kita akan lanjutkan setelah segmen berikut. Ya, pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi kita angkat tentang kisah Raja Namrud, ya, pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, punya kekuasaan luar biasa, bala tentara yang luar biasa. Ya, tetapi ketika dia berlaku zalim terhadap rakyat yang dipimpinnya, maka disitulah awal dari kehancurannya. Ya, Allah utus Nabi yang mulia, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, untuk datang menemui Namrud, diajak berdialog, ya, tentang proses penciptaan langit dan bumi. Ya, sampai pada akhirnya ketika Raja Namrud ini mengatakan bahwa saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya, namun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Nah, sekarang bagaimana? Engkau bisa nggak engkau balikan matahari terbit dari barat dan tenggelam di sebelah timur? Maka diamlah Raja Namrud. Dia tidak bisa berkata-kata apa lagi. Ya, disitulah kekalahannya, dan dia untuk menutupi kekalahannya, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada hambanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kulna ya narukuni barda wassalam ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api yang panas menjadi api yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam selamat sekalipun beliau berada di tengah-tengah kobaran api tadi. Kemudian juga kita bisa belajar dari pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya, di mana lagi-lagi Musa yang tidak punya pasukan, yang tidak punya kerajaan, beliau harus berhadapan dengan Fir'aun, ya, yang mana kekuasaannya luar biasa, pasukannya juga luar biasa. Ya, di tengah di puncak kezaliman daripada Fir'aun inilah juga pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kekuasaannya. Dia berkolaborasi dengan penguasa atau pengusaha, kolaborasi antara pengusaha dengan penguasa.
kemudian kolaborasi juga dengan pejabat-pejabat di sekitarnya, yang mana notabene mereka ini adalah orang-orang yang berlaku zalim. Jadi kekuatan orang-orang yang berbuat zalim sedemikian rupa pada masa Fir'aun. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam, dan Allah berikan pertolongannya kepada hambanya Nabi Musa alaihissalam. Allah selamatkan Musa dan Allah hancurkan Fir'aun. Ya, peradaban Fir'aun musnah, peradaban Namrud juga musnah. Ya, bahkan di zaman sekarang kita bisa lihat ya betapa banyak ya catatan-catatan sejarah yang menunjukkan kepada kita dulu ketika peradaban itu begitu besar, ya begitu berkuasa, imperium atau berupa kerajaan. Namun pada akhirnya sekarang kita tidak temukan. Ya mungkin yang hanya kita temukan adalah bekas-bekas atau sisa-sisa dari peninggalannya. Ya kalau di Indonesia misalnya candi-candi, ya, kemudian kompleks istana, benteng dan lain sebagainya. Ya di Amerika Latin misalnya kita melihat suku Inca atau suku Aztec. Ya yang kita lihat sekarang adalah peninggalannya saja. Ya jadi peradabannya itu berganti dari satu zaman ke zaman berikutnya, dari satu kaum kepada kaum yang lain, ya, dan itu adalah sunnatullah, ya. Nah kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, ya bahwasannya penyebab pertama dari hancurnya sebuah peradaban itu manakala pemimpin yang berkuasa saat itu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena orang-orang yang zalim dia tidak akan pernah menang. Ya, orang-orang zalim dia justru akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Ya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tazidiz zolimina illa tabara. Dan janganlah engkau berikan ya Allah kepada orang-orang zalim kecuali kehancuran yang sehancur-hancurnya. Ya, kehancuran ya buat orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, penyebab daripada musnahnya atau hancurnya sebuah peradaban yaitu ketika muncul ya di dalam kehidupan manusia gaya hidup yang hedonis. Ya, mereka suka kepada kemegahan, kemewahan. Ya, sampai-sampai Allah ingatkan kita semua di dalam surat At-Takatsur, hatta alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Bermegah-megahan itu telah membuat manusia lalai, telah membuat manusia lupa. Lihat bagaimana megahnya kaum Ad, kaum Samud. Ya, mereka punya teknologi yang oleh Allah katakan teknologi yang umat sesudahnya itu belum mampu membuat sebagaimana yang mereka buat. Ya, mereka bisa pahat gunung untuk tempat tinggal mereka. Ya, mereka bisa pahat gunung untuk istana-istana mereka. Tapi apa yang terjadi dengan kaum Ad, kaum Samud? Ya, Allah kirimkan bala, Allah kirimkan bencana, Allah kirimkan badai, Allah kirimkan petir, ya, Allah kirimkan hujan. Ya. Itu yang membuat mereka pada akhirnya apa? Ya, musnah. Yang membuat mereka pada akhirnya tenggelam dari catatan sejarah. Ya. Jadi mereka sibuk dengan kemegahan. Ya. Mereka berpoya-poya di dalam kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga akhirnya apa? Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang juga harus kita waspadai, kehancuran dari sebuah peradaban itu bisa terjadi manakala manusia serakah, ya, merampas hak orang lain, ya, mengambil hak milik daripada orang lain. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sudah terjadi seperti itu, tidak ada lagi keadilan. Ya, tidak ada lagi yang namanya kasih sayang, saling menopang satu sama lain. Tapi yang berlaku adalah hukum rimba, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Hingga pada akhirnya apa? Inilah yang lagi-lagi juga menghantarkan kehancuran daripada kehidupan manusia. Ya, kesewenang-wenangan, keserakahan yang terjadi. Saling merampas hak satu sama lain. Ya. Nah, kalau itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita, maka tunggulah, nggak akan lama lagi. Ya, peradaban kita pun bisa musnah. Tidak ada yang bisa jamin bahwa Indonesia ini akan ada selamanya di atas bumi. Ya. Kita katakanlah sudah berusia 76 tahun setelah kemerdekaan.
Ya, sementara tadi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa umur dari suatu bangsa atau umur dari suatu peradaban itu tidak lebih dari 120 tahun lamanya. Ya, pergilirannya. Nah, kalau itu terjadi, nah maka bersiap-siaplah kita. Ya, tapi masih ada beberapa sebab yang lain yang kita akan bedah berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan percakapan dialog kita terkait dengan hancurnya sebuah peradaban, ya. Bahwa Ibnu Khaldun menyampaikan poin-poin lain dari sebab-sebab runtuhnya peradaban tadi. Ya. Di antaranya adalah ketika manusia mereka hidup ya berpoya-poya, bermegah-megahan, ya, sibuk dengan kemegahan dunia, bermewah-mewahan, ya, pesta pora, kemudian juga melakukan perbuatan dosa dan maksiat secara massal, ya, hingga pada akhirnya apa? Inilah yang pada akhirnya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah murka, ya, maka Allah akan hancurkan, ya, mereka. Allah akan azab mereka sehancur-hancurnya, sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, ya, Bani Aikah yang kita baca di dalam Al-Quran, ya, bagaimana kesudahan mereka. Kemudian sebab lain daripada hancurnya peradaban, yaitu ketika masing-masing kita sebagai bagian dari masyarakat itu justru mengedepankan gaya hidup egois. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri saja. Nah, ini yang harus kita waspadai, bahwa setiap zaman, setiap masa pasti ada pengkhianatnya. Ya, termasuk di dalam negeri kita. Ya, bahkan Bung Karno sempat katakan bahwa ketika saya berhadapan dengan penjajah Belanda misalnya, itu mudah untuk mengenalinya. Ya, siapa yang penjajah, ya, siapa yang berada di pihak kita. Tetapi ketika berhadapan dengan orang sebangsa setanah air yang dia adalah pengkhianat, maka ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Manakala banyak orang yang hidupnya egois, dia hanya mementingkan dirinya, mementingkan keluarganya, mementingkan partainya, mementingkan kelompoknya, ya, mementingkan organisasinya. Maka kalau itu sudah terjadi, maka sifat egois inilah yang justru bisa menghancurkan atau bisa menenggelamkan sebuah peradaban. Ya. Kenapa demikian? Karena dari sifat egoisme ini melahirkan sifat masa bodoh, ketidakpedulian kepada orang lain. Ya, sehingga ketika orang merasa sudah berada di zona yang nyaman, ya, dengan kehidupan dunia yang sudah didapatkan, dengan kekuasaan yang dia sudah raih, ya, sifat egoisnya ini mendorong dia untuk dia tidak peduli kepada orang lain. Apapun yang terjadi dengan orang lain, kesusahankah, penderitaankah, ya, di mana kita saat ini misalnya merasakan beban yang sangat berat, ya, di mana biaya-biaya semuanya serba naik, kebutuhan hidup yang naik, ya, sementara pendapatan ya tidak mengalami peningkatan. Inilah yang pada akhirnya terjadi apa? Ya, sifat egois, sifat masa bodoh kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang kesusahan, ya, inilah yang pada akhirnya akan meruntuhkan kita, akan menghancurkan kita. Ya, kenapa demikian? Ya, karena sifat egois adalah sifat masa bodoh di mana mereka tidak peduli terhadap nasib orang lain. Ya. Ketika satu persatu kehidupan masyarakat itu rusak, satu persatu kehidupan masyarakat itu runtuh, maka orang-orang egois ini tadi juga nanti akan merasakan dampaknya, akan merasakan akibatnya. Ya, karena toh mereka tidak bisa hidup sendiri. Ya, mereka juga amat sangat bergantung kepada orang lain. Ya, bisa dibayangkan kalau bagaimana seluruh manusia di dunia ini mereka kaya semua. Siapa yang mau kerja? Siapa yang bisa kita suruh untuk bekerja? Nah, disinilah pentingnya hubungan yang baik antara si kaya dengan si miskin, saling menopang satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Dan itulah ajaran Islam. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain adalah bukan orang yang egois. Tapi sebaliknya, orang-orang yang egois adalah orang-orang
yang dia hanya mementingkan hawa nafsunya, mementingkan perutnya, mementingkan kelompoknya, sehingga ya mereka tidak peduli kepada orang lain. Nah, ketika orang lain lemah, ketika orang lain sakit, bahkan ketika orang lain musnah, katakanlah mereka tidak peduli, itulah yang pada akhirnya menggeret mereka, menarik orang-orang egois tadi kepada kehancuran. Nah, ini kita tidak harapkan terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Ya. Islam mengajarkan ya peduli satu sama lain. Islam mengajarkan berempati satu sama lain. Islam menggambarkan bahwa kehidupan kita ini adalah kalbunyan, bagaikan satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang lain sakit, maka bagian yang lain juga turut akan merasakan sakit. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita mengikis sifat-sifat egois yang ada di dalam diri kita. Ya, untuk kemudian apa? Kita kembangkan sikap ya saling tolong menolong, ya amal jama'i. Ya, saling saling menopang satu sama lain, saling perhatikan satu sama lain. Nah, dari situlah nanti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita. Ya, kenapa? Karena orang yang mulia salah satu indikatornya adalah ketika dia mau peduli dengan orang lain, mau berbagi dengan orang lain. Ya, sifat egois. Nah, kemudian penyebab lain daripada kemusnahan atau kehancuran dari sebuah peradaban ya adalah ketika manakala manusia ini mereka cinta kepada dunia yang luar biasa. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cintanya kepada dunia yang luar biasa, tapi pada sisi lain mereka takut akan kematian. Nah, inilah yang menggiring manusia pada akhirnya apa? Dia menumpuk, dia menimbun. Ya, di masyarakat kita terjadi kelangkaan kebutuhan pokok misalnya, ya, kelangkaan minyak goreng, kelangkaan daging, kelangkaan kedelai sebagai bahan baku untuk pembuatan pangan misalnya. Nah, kalau ini sudah terjadi, ya, ketika manusia seolah-olah dia mau hidup selamanya sehingga dia menimbun kekayaan di gudangnya, ya, inilah tunggulah kehancurannya. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia luar biasa. Ya, ketika kebutuhan masyarakat itu berkurang, pasokan makanan atau pasokan kebutuhan masyarakat berkurang, itu akan menyebabkan harga-harga naik. Ya, ini hukum ekonomi. Ya, ketika harga-harga naik, maka mereka lepas tadi barang-barang yang mereka timbun, barang-barang yang mereka simpan di gudang, ya ke pasaran tentu dengan harga yang lebih tinggi. Ini yang terjadi saat sekarang ini. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, betapa mereka cintanya kepada dunia, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, nggak peduli lagi sama orang lain, ya, dan juga pada sisi lain mereka takut mati. Ya, jadi seolah-olah dengan hartanya itu mereka mau hidup selamanya, ya. Padahal justru disinilah, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa nggak akan lama lagi, ya, masyarakat yang seperti itu, ya, akan menunggu kehancurannya, ya, akan menunggu kemusnahannya. Nah, inilah pemirsa Elsita TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, poin-poin penting yang patut jadi perhatian kita, ya, agar jangan sampai peradaban kita, kehidupan kita sekarang ini, ya, adalah kehidupan yang dengan sangat mudah dia musnah, dengan sangat mudah dia hancur. Kenapa? Kembali kepada perbuatan kita. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.